Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian setengah semester mata kuliah Statistika Ekonomi 2 dengan topik kajian berjudul Pengaruh Promosi Penjualan dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada E-commerce Shopee. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pengujian statistik menggunakan aplikasi SPSS yang yaitu meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji akustik klasik, meliputi normalitas, multikolinialitas, dan uji autokorelasi. Kemudian juga melakukan uji terhadap heterodoksitas. Total fungsi dari masing-masing uji tersebut, dan tidak hanya itu, kita juga akan membahas tahapan dalam melakukan uji hipotesis baik secara parsial maupun simultan, dan juga cara mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Mari kita lakukan yang pertama. Sebelum melakukan beberapa uji, kita perlu melakukan kita perlu yang namanya menyiapkan data dari responden di Google Docs. Kemudian kita copy ke Excel, dan setelah ke Excel kita copy paste lagi dan dimasukkan ke aplikasi SPSS. Dan tampilannya akan seperti ini. Setelah di copy paste, kita akan melihat di variable nya bahwa bagian namanya kita ubah menjadi x1.1 variabel x1, dan variabel x2 terdapat x2.1 sampai x2.8 juga variabel y sampai y8. Kemudian yang tidak ada diubah hanya bagian desimalnya yang menjadi 0, kemudian selalunya menjadi sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian bagian sini juga 0, columns-nya 8, align-nya right, dan measure-nya hanya diubah di bagian variabel x-nya saja yang tidak termasuk bagian total. Bagian x1, 1 sampai x dan x2 juga variabel y-nya itu diubah menjadi nominal, serta bagian totalnya, variabel totalnya diubah menjadi scale. Setelah kita masuk ke dalam ini, kita melakukan uji validitas. Apakah uji validitas ini sebelumnya digunakan untuk mengukur apakah item pertanyaan dalam kuesioner ini benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud. Nilai tabel yang akan kita cari digunakan dalam uji validitas ini untuk menentukan apakah suatu pernyataan dalam kuesioner ini valid atau tidak. Setelah kita menemukan R itu, kita nantinya akan mencari R tabel. Sebelum itu uh, kita pencet analyze, kemudian analyze, juga pencet filter ya. Kita memindahkan variabel x1 dan juga totalnya ke dalam variabel kanan. Dilakukan satu-satu saja karena nanti akan memudahkan untuk membaca juga mengcopy paste-nya. Untuk menganalisisnya menjadi lebih mudah. Kita ubah sampai total saja x2-nya nanti ini. Kemudian optionnya tidak banyak diubah, hanya ini fraction, full forward, dan flexibilitas korelasinya ditentang, dan kita pencet OK. Hasilnya akan terlihat di sini. Yang kita lihat ini adalah everything. Nah, everything itu di mana di bagian sini yang ada tulisan percent correlation-nya. Dan yang dikatakan dengan N atau artinya itu jumlah responden dari 117. Saya harus mengecek dulu teman-teman kalau terjadi kekeliruan terhadap data yang kalian input. Bisa jadi kurang dari data yang sebenarnya. Jadi kita harus cek dulu apakah data jumlah respondennya itu benar dalam segitu atau tidak. Kemudian kita lihat yang bagian ujungnya, persen korelasinya atau kita sebut dengan R itu. Di sini terdapat dari 0,666 dari sekian. Cara signifikan dalam R tabel itu adalah 0,05 atau 5%. Untuk uji dua arah atau dua sisi. Terus kita lihat bagaimana cara menentukan R tabel. Kita lihat dari penentuannya itu seperti ini. Yang pertama kita harus menentukan jumlah responden terlebih dahulu, seperti yang tadi pastinya sudah terdata di Excel atau responden kalian. Kemudian
signifikasinya itu adalah 0,05 atau 5% ya. Kemudian didapatkan bahwa derajat kebebasan sama dengan jumlah responden dikurang 2 sama dengan 14. Ini beratakan kemudian kita dapat bahwa derajat kebebasannya itu 115 dan alfa atau tarak signifikannya dari 0,05 atau 5% diperoleh tabel 0,181. Artinya setiap item pernyataan dinyatakan valid apabila R itu lebih besar dari 0,181. Ini adalah tabel dari uji validitas terhadap X1, variabel X1, variabel informasi perjalanan. Di sini kita lihat bahwa tabelnya 0,181 dan R-nya 0,66, apakah sama dengan yang di sini? Lihat benar sama dan 0,66 ini lebih besar dibandingkan 0,181 yang artinya data tersebut valid. Kemudian kita juga lihat yang X2-nya, X1.2-nya 0,707 valid, kemudian 0,601, 0,674 dan ini dinyatakan valid ya di bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan hal yang serupa dengan variabel X2 dan juga variabel Y. Kita pencet analyze, kemudian kita pencet analyze, kemudian select, kita lihat lagi. Nah, yang ini kita kembalikan lagi dan kita ambil hanya variabel X2-nya saja. Kita pindahkan dulu. Jangan lupa totalnya juga dimasukkan. Kemudian tidak ada yang berubah, kita pencet OK. Terus kita dapatkan bahwa hasilnya, bahwa hasil dari uji validitas X2 ini mendapat 0,558. Kita lihat hitungnya ya. Di bagian percent toleration paling ujung kanan. Total. 0,558, 0,700, 0,742, 0,781, sampai paling bawah ini melebihi dari 0,181 yang artinya datanya valid. Kemudian kita lanjutkan dengan variabel Y lagi. Yang ini kita kembalikan lagi. Kita ambil yang variabel Y. Totalnya juga jangan dilupakan. Kemudian ini tidak ada diubah, kita pencet. Kemudian kita lihat lagi bahwa variabel Y pun juga tidak terdapat tidak valid ya, tidak ada yang tidak valid dan semuanya valid karena melebihi dari 0,181. Kita lihat di sini percent correlation-nya 0,593, 0,549, 0,782, 0,700 dan ini sampai ke bawah lebih dari 0,181. Yang artinya datanya valid. Kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk melihat bagaimana reliable dari masing-masing variabel ini. Yang dimana suatu variabel dikatakan reliable apabila hasil from batch alpha-nya sebesar 0,6 atau lebih dari 0,6, maka variabel tersebut dinyatakan reliable. Sebaliknya apabila hasil from batch-nya kurang dari 0,6 dikatakan tidak reliable. Kita mencarinya pertama dengan klik analyze, kemudian kita klik scale, kita pindah ke reliability analysis. Kemudian kita pilih semua variabelnya yang X1, X2, dan variabel Y.
kecuali total ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Kita klik Ctrl A saja, kita pindahkan ke item, kemudian kita scroll ke bawah, kita kecualikan totalnya. Terus kita klik statistiknya, correlationnya correlationnya dicentang, covariance dicentang, scale if item delete-nya juga jangan lupa dicentang, klik continue, dan oke, hasilnya ini ya teman-teman. Eh, didapatkan, mohon maaf, mohon maaf, kita lakukan satu-satu ya, satu persatu. Pertama kita klik analyze, kemudian scale, jadi kita analysis, kita hanya pilih variabel saja. Kita lihat benar ya sini kita langsung ambil variabel X1 saja, X1.1 sampai X1.6. Kita klik oke. Yang ini kita hapus saja. Dan di sini kita lihat yang bagian relative statistik. Kita lihat pada Coinbase alpha-nya kita didapatkan bahwa hasilnya itu 0,755 untuk 6 item ya. Dalam peringkat ini menurut standar reliabilitas, nilai Coinbase ini melebihi dari 0,70 yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan. Sehingga penelitian ini dianggap reliable dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian kita lanjut dengan melakukan input variable X2 dan juga variable Y. Kita lanjutkan dengan analyze, kemudian scale, reliability analyze. Yang ini kita pindahkan saja, Ctrl A, pindahkan, kita ambil variable X2-nya saja. Kemudian klik Save. Nah, kita lihat lagi bagian reliability statistiknya bahwa Coinbase alpha-nya bisa terdapat 0,844, yang artinya untuk 8 item ya, yang akhirnya itu standarnya itu minimal 0,70 dan ini melewati dari standar yang dan menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Kemudian kita lanjutkan dengan variable base, indikator, analyze, fail, probability analysis, kemudian ini kita ambil kembali aja, Ctrl A, kita buat kembali. Kemudian kita hanya ambil, dia begini saja. Kemudian kita klik OK karena tidak melakukan lagi. Terus kita lihat lagi bahwa
Pohon base alfanya di sini terdapat 0,828 dengan dari 8 item. Dan ini juga melebihi dari 0,70, maka zodiak ini juga memiliki konsistensi internal yang tinggi. Kemudian kita akan melakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas. Lalu asumsi klasik ini untuk mengukur sejauh mana instrumen memberikan hasil yang konsisten. Dan uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apabila data variabel ini memiliki berdistribusi normal atau tidak. Kemudian ini biasanya menggunakan teknik analisis Kolmogorov, Smirnov, atau KSS. Pertama kita putus saja, kita klik analyze, kemudian regression, linear. Kita hanya ambil totalnya saja ya, total dari X1 ini kita pindahkan ke variabel independen, total X2 juga independen, dan total Y di dependen. Kemudian kita klik bagian stepnya untuk melihat kita klik pada bagian residual, kita klik yang unstandardized dan juga mungkin saja dan klik yang ini kita tidak gunakan karena kita akan hanya mengambil pada bagian data view, kita lihat data view dan kita hanya mengambil variabel residual 1 ini. Res 1 ini adalah residual 1 ya teman-teman. Dan kemudian karena kita sudah mendapatkan residual 1-nya, kita klik analyze, kemudian kita klik non parametric test dan kita klik legacy dialog. Kita klik yang satu sampel KS karena kita mengambil teknik analisis Kolmogorov Smirnov ya. Kita klik. Nah, pada bagian ini kita pindahkan hanya ini. Kita hanya mengambil variabel residual 1 saja dan kita klik OK. Kita lihat pada bagian ini. Pada tabel one sample Kolmogorov Smirnov test. Kita lihat pada bagian yang assign stick to tailor. Di sini terdapat hasilnya 0,024 yang jadi berdasarkan hasil uji Kolmogorov ini nilai signifikan dari 0,024 ini menunjukkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal pada taraf signifikasi 5% atau lebih dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi ini mungkin perlu dilakukan transformasi data menggunakan metode regresi yang lebih robust dan menangani ketidaksesuaian dengan asumsi normalitas. Tapi ini tidak normalitas. Kemudian, setelah ini kita akan melakukan uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas ini dilakukan untuk menguji model regresi adakah korelasi antara variabel independen yang dapat dilihat dari nilai tolerance atau VIT variance inflation factor. Dengan adanya multikolinialitas ini dapat ditunjukkan bahwa nilai toleransinya itu apakah lebih dari 0,01 atau kurang dari pertama kita klik analyze, kemudian kita klik regression, linear, dan juga ini masih tetap sama, kita hanya klik statistik dan kita hanya centang collinearity diagnostic. Ini apa saja. Kita klik continue dan kita lihat pada tabel coefficient. Maaf, ini saya lupa.
Nah, lalu kita dapatkan koefisiennya ini, kita lihat pada bagian PIC. Jadi berdasarkan hasilnya, nilai toleransi untuk variabel formasi X1 dan variabel X2 sebesar 0,547. Toleransinya kita lihat 0,547 juga masih berada di atas batas minimum 0,10, maaf. Selain itu nilai saliensinya PIC-nya itu sebesar 1,828 untuk kedua variabel, masih jauh di bawah batas kritis 10 ya. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinialitas dalam model regresi ini, berarti tidak ada hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen dan ini datanya masih tetap stabil dan masih bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian setelah kita mendapatkan uji multikolinialitas ini, kita akan melakukan uji autokorelasi dengan klik analyze regression, kita pindah ke linear, kemudian kita klik pada bagian statistiknya untuk hanya mengklik collinearity diagnosis dan covariance matrix, dan juga Darwin waktunya jangan lupa untuk diklik juga. Kemudian kita klik continue dan oke. Kita lihat pada bagian model summary-nya. Ini dilakukan dengan melakukan uh, nilai Darwin Watson ya. Jadi kita lihat bagian sini 1,633 yang berada dalam rentang 1,5 hingga 2,5. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat autokorelasi yang signifikan antara residual dalam model regresi. Dan dengan demikian, asumsi independensi residual telah terpenuhi dan model regresi dapat dikatakan valid dan bisa lanjut ke analisis selanjutnya. Nah, kita sudah karena tidak terdapat sisi autokorelasinya tidak ada, dan ini dikatakan valid, kita tutup dan kita akan uji heterokodesivitas. Uji ini bertujuan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan saliensi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu yang tidak terjadi heterokodesivitas, dan uji ini untuk mendeteksi adanya gejala heterokodesivitas dengan dilakukan uji Gleiger. Karena maaf, ini kita hapus saja ya, karena kita hanya mengambil residual satu saja. Sebenarnya ini sama saja ya, nilainya kita lihat sama saja. Ini hanya terulang saja. Dan karena residual satu yang kita sudah punya, jadi kita hanya ingin mentransformasi dalam bentuk absolut. Ini dengan cara kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, ini pada target variable yang di sini kita ketik ABS underscore ref dengan kapitasinya ya. Kemudian pada function ini kita pilih arithmetic. Kemudian ABS di sini yang paling banyak kita klik ABS. Jangan lupa untuk klik 2 kali ya supaya tidak error. Nah, kemudian yang di sini kita jangan lakukan apa-apa dan kita cari paling bawah, kita klik yang residual satu, kita pindahkan balik ini seperti ini. Kemudian kita klik oke. Kita lihat pada koefisien. Nah, kita lihat pada bagian sini. Jadi berdasarkan dapat kita lihat kita dapat lihat berdasarkan hasil uji Gleiger ini, kedua variabel independen total X1 dan total X2 ini memiliki nilai peak lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heterokodesitas sehingga
memenuhi asumsi klasik regresi linear berganda. Artinya, variabel independen memiliki variansi residual yang sama atau homogen. Kemudian karena kita sudah mendapatkan ini, kita kembalikan lagi dan kita akan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel independen, variabel X1, dan variabel X2 terhadap variabel Y dengan cara uji simultan atau uji M. Dengan cara dan caranya itu kita tulis analyze, regression, linear. Ini masih sama, kita klik OK saja. Dan kita lihat pada bagian anotam. Kita lihat di sini. Kita lihat. Jadi berdasarkan tabel ini, hasil uji F-nya ini menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar lebih dari 0,001 yang lebih kecil dari cara signifikansi 0,05 sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F atau uji simultan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan kata lain, variabel X1 dan variabel X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan Y. Dan hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Kemudian kita lihat pada koefisien yang sini, ini adalah uji parsial ya, uji T. Berdasarkan uji parsial ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua H2 dapat diterima dan bukti bahwa X1 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dan sedangkan untuk kemudian hipotesis ketiga, hasil uji T, uji parsial, menunjukkan bahwa hipotesis ini dapat diterima karena kepercayaan konsumen, kepercayaan si X2 ini memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan X1. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai koefisien beta standarnya ini lebih besar daripada kepercayaan konsumen 0,462. Mohon maaf, 0,462 kali dibandingkan dengan promosi 0,319. Dan dengan dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan pembelian pada platform promosi, kepercayaan X1 lebih berperan lebih kepercayaan konsumen lebih berperan dibandingkan promosi juga. Mohon maaf, kepercayaan pada saya ya. Dan karena sehingga kita akan melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan melakukan koefisien determinasi atau disebut dengan R2. Jadi koefisien determinasi ini kita akan lakukan dengan melihat pada bagian model scenario. Bagian sini adalah koefisien determinasi dan hasilnya menunjukkan bahwa R square dalam hal ini memperoleh nilai 0,522. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian pada e-commerce Shopee dipengaruhi oleh promosi penjualan.
S1 dan S2 ini saling berkaitan dan sebesar 52,2%. Sedangkan sisanya 47,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Baiklah, demikian video pembelajaran ini kami sampaikan. Semoga penjelasan mengenai proses analisis data menggunakan aplikasi SPSS, mulai dari uji validitas, reliabilitas, hingga uji hipotesis dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengaruh promosi, bagaimana pengaruh X1 dan X2 terhadap variabel Y. Dan saya berharap video ini bermanfaat tidak hanya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester statistik, tetapi juga sebagai tambahan wawasan dalam memahami penerapan statistika ekonomi dalam dunia nyata. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Oh, semoga tidak ada hal lagi ya.